Halo Halo Sumatera Utara. Sumatera. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 22 Mei 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya saudara, dua rumah semi permanen hangus terbakar. Sebelum api membesar, warga sekitar sempat mendengar ledakan dari salah satu rumah yang terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut sempat direkam oleh salah seorang warga yang memperlihatkan kebakaran hebat melanda dua rumah di Jalan Jati 7, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal pada Minggu siang. Warga panik sempat mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun hembusan angin kencang disertai material bahan bangunan yang cepat terbakar membuat api semakin membesar. Selang beberapa saat, tim pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang datang dan langsung memadamkan api. Setidaknya 2 unit mobil pemadam diturunkan untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 1 jam berjibaku, akhirnya tim pemadam berhasil memadamkan api. Salah seorang warga Tumino mengatakan awalnya api bersumber dari salah satu rumah warga yang bernama Kasim. Namun karena angin kencang membuat api merambat ke rumah sebelahnya. Warga sekitar sempat mencoba menyelamatkan barang berharga, namun api yang membesar menyulitkan warga untuk masuk ke dalam rumah yang terbakar. Ketika saya kan tetangga dari lain kopel bangunan. Ketika saya mendengar jeritan dari yang terjadi musibah, saya lari, saya lihat api sudah membesar. Ibu kasih ya. Oh, awalnya api dari situ, Pak? Iya. Ada suara ledakan tadi, Pak? Setelah terjadinya kebakaran, tapi awal-awalnya tidak. Tapi setelah terjadi sudah membesar, baru ada timbul ledakan-ledakan yang keluar. Korban jiwa nggak ada, tapi korban finansial lah. Belum diketahui penyebab utama dari kebakaran tersebut, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah dan peristiwa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian menggelar uji emisi kendaraan bermotor. Dalam uji emisi tersebut masih ditemukan kendaraan yang masih belum memenuhi standar layak jalan. Bertempat di kawasan lapangan Benteng, pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian melakukan uji emisi kendaraan bermotor pada Senin pagi. Dalam uji emisi, asap kendaraan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kendaraan jenis solar dan bensin. Mulai dari kendaraan bak terbuka hingga angkutan kota menjalani uji layak berkendara. Bahkan mobil pribadi juga mengikuti pemeriksaan yang berlangsung selama 3 hari ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Suryadi Panjaitan mengatakan, uji emisi kendaraan beroda ini dilakukan untuk mendata kendaraan yang dinilai tidak layak berkendara di jalan. Suryadi menyebut bahwa uji emisi kendaraan ini dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya. Bahkan pengendara diberikan cenderamata oleh Pemko Medan. Dengan kegiatan ini kita tentunya akan lebih proaktif di dalam mengurangi, mengevaluasi kesehatan lingkungan Kota Medan, lingkungan hidup, khususnya pencemaran udara. Dari hasil pemeriksaan tadi memang ada beberapa kendaraan yang melebihi batas ambang dari yang tentukan. Tentunya ini kita sampaikan kepada pemilik kendaraan bermotor. Untuk pertama, untuk memperbaiki atau maintenance kendaraannya lebih baik. Dapur penyulingan minyak kondensat atau minyak mentah yang berada di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, keberadaannya sangat ini semakin menjamur. Aktivitas penyulingan minyak yang berasal dari perut bumi ini dilakukan sebagian besar masyarakat persis di belakang rumah. Meski sempat mendapat larangan dari kecamatan dan aparat kepolisian Polsek Tanjung Pura, namun sebagian masyarakat tetap membandel dan tetap melaksanakan aktivitas penyulingan minyak mentah. Larangan ini disebabkan sering terjadinya kebakaran bahkan menimbulkan korban jiwa akibat penyulingan minyak mentah tersebut. Selain itu, penyulingan minyak mentah juga tidak memperhatikan keselamatan diri dan hanya menggunakan peralatan seadanya yang dilakukan masing-masing warga yang berada di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura. Maraknya aktivitas penyulingan minyak mentah ini disebabkan oleh keuntungan yang sangat menjanjikan sehingga masyarakat tidak mempedulikan keselamatan. Minyak disedot dari dalam tanah nantinya akan dimasak dengan menggunakan tungku dan dipisahkan sesuai jenis minyak seperti solar, bensin, dan minyak tanam.
Sedikitnya 23 titik lokasi penyulingan minyak dilakukan warga demi mencari keuntungan. Sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengolahan minyak dan gas tanpa izin usaha pengolahan akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda 50 miliar rupiah. Sekalipun undang-undang tersebut sudah jelas, tetapi sebagian masyarakat sudah sangat resah dan khawatir dengan keberadaan penyulingan minyak tersebut. Namun para pengelola tetap saja membandel demi mencari keuntungan. Puluhan warga Medan Deli melakukan aksi menanam pohon pisang di tengah jalan yang rusak. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Kota Medan yang melakukan pengecoran jalan namun menyisakan jalan yang rusak. Sebagai aksi protes warga terhadap jalan yang rusak, warga melakukan penanaman pohon pisang di tengah Jalan Platina 7, Lorong 3, Lingkungan 3, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Selain menanam pohon pisang di tengah jalan, warga juga menggantungkan poster yang terbuat dari kertas karton seadanya yang bertuliskan rasa kekesalan mereka terhadap jalan alternatif atau jalan potong guna menghindari kemacetan lalu lintas antara Medan Marelan menuju Medan Deli yang rusak dan berlobang digenangi air. Seorang warga Medan Deli, Rian, mengatakan aksi protes puluhan warga dengan menanam pohon pisang ini dilakukan secara spontan karena merasa kesal terhadap pemerintah yang melakukan pengecoran jalan, menyisakan jalan yang rusak sepanjang 200 meter yang hingga kini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Sehingga jalan tersebut semakin berlobang dan digenangi air, membuat pengendara mengalami kesulitan saat mengendarai kendaraan. Kegiatan kami ini melakukan penanaman pohon pisang di tengah jalan atau badan jalan. Merupakan aksi protes warga, Bang, terhadap pemerintah Kota Medan. Tidak melanjutkan perbaikan jalan yang rusak apabila hujan seringkali banjir, Bang. Ditambah drainase tidak ada, Bang. Warga berjanji jika aksi protes ini tidak ditanggapi pemerintah Kota Medan, maka warga akan bercocok tanam di tengah jalan yang rusak dan penuh lubang yang digenangi air, serta akan melakukan pemblokiran jalan alternatif tersebut. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali membuat gelang khusus untuk calon jemaah haji tahun 2023. Gelang khusus tersebut memiliki fungsi penting. Pengrajin gelang mulai bekerja dalam memproduksi gelang khusus untuk jemaah haji tahun 2023 di Asrama Haji Embarkasi Medan. Para pengrajin gelang haji khusus ini didatangkan langsung dari kota Jepara, Jawa Tengah, di mana tugas mereka adalah menginput data penting para calon jemaah haji berupa asal embarkasi, tahun keberangkatan haji, nomor paspor, nama jemaah, dan bendera Indonesia. Seluruh data tersebut nantinya akan dicetak ke gelang khusus haji sebagai identitas. Adapun bahan yang digunakan untuk pembuatan gelang haji adalah logam. Bahan logam ini aman dari sinar matahari dan air sehingga aman dipakai para jemaah haji. Gelang haji wajib dipakai dari mulai keberangkatan hingga jemaah haji kembali di rumah. Gelang haji yang dipakai jemaah haji Indonesia dan negara lainnya tersebut sudah ada sejak lama dan masih digunakan hingga saat ini. Gelang khusus tersebut memiliki kunci yang tidak mudah dibuka sehingga tidak mudah hilang saat berlangsungnya ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan, Nisa, mengatakan pengrajin gelang asal Jepara khusus memproduksi gelang untuk jemaah haji. Gelang identitas ini memang sudah program dari Kementerian Agama Pusat yang terus dilaksanakan setiap tahunnya. Karena melalui gelang ini sendiri, jemaah itu akan ketahuan dari mana asalnya, karena di dalam gelang tersebut ada nomor paspornya, dari mana asal daerahnya, dan embarkasinya. Jadi di situ namanya, apabila gelang ini hilang, maka akan sulit melacak daripada jamaah yang hilang di Arab Saudi. Jadi gelang ini harus tetap dipakai oleh jamaah walaupun untuk tidur, mandi, dan lain sebagainya. Pengrajin gelang haji Nugroho mengatakan dalam sehari mereka mampu membuat gelang haji sebanyak 300 gelang. Udah biasa. Udah setiap tahun, Bang, berarti, Bang? Setiap tahun. Abang dari mana, Bang, asalnya, Bang? Dari Jawa, Jepara. Akan bahannya apa aja, Bang, untuk bahannya pembuatannya? dari
besi ponel dari Jepang. Ya. Kemudian Bang, satu hari bisa mengerjakan berapa lama Bang? Satu hari 360 gelang. 360 gelang. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan tahun 2023 akan menyiapkan sedikitnya 8.328 gelang haji atau sesuai jumlah jemaah haji Embarkasi Medan yang telah terdaftar di Kementerian Agama Sumatera Utara. 72 orang jemaah calon haji Kabupaten Karo mengikuti bimbingan manasik haji dengan memasukkan materi manasik haji ramah lansia untuk menyesuaikan dengan kebijakan haji tahun ini sebagai haji ramah lansia. Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Kabupaten Karo melaksanakan pedoman bimbingan manasik haji. Puluhan jemaah calon haji ini mengikuti bimbingan manasik haji reguler tingkat Kabupaten Karo tahun 1444 Hijriah di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo. Meskipun belum seluruh jemaah melakukan pelunasan BPIH, pelaksanaan manasik harus sudah dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada jemaah calon haji terkait aturan terbaru tentang peraturan penyelenggaraan ibadah haji dan manasik ini harus sudah selesai sebelum tanggal 23 Mei. Jemaah calon haji menerima bimbingan bagaimana tata cara mengenakan pakaian ihram yang baik dan benar, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul, serta mengupas tuntas semua rentetan pelaksanaan ibadah haji baik yang wajib maupun sunnah, doa-doa yang disertai dengan lafaz niat haji dan umroh, memberikan manfaat tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci nantinya. Selain itu memasuki materi manasik khusus jemaah haji lanjut usia lansia. Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo, Mustapid MA menyampaikan bahwa ujian terbesar dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah ujian kesabaran, sabar dalam segala halnya. Diharapkan saling memperhatikan jemaah lainnya, terutama sesama asal Kabupaten Karo. Tahun ini yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya, berjumlah 72 jamaah calon haji, 2 diantaranya adalah cadangan. Semoga seluruh jamaah calon haji asal Karo dalam satu kloter dan pada musim haji ini menyesuaikan dengan kebijakan haji sebagai haji ramah lansia. Waktu kita sangat mendesak, di satu sisi pelaksanaan ibadah haji kloter pertama itu mulai tanggal 23. Di sisi lain, kesiapan di kabupaten kota belum penuhnya mempersiapkan, termasuk diantaranya manasik haji. Nah, Kabupaten Karo sendiri baru hari ini pelaksanaan manasik haji. Mudah-mudahan sesuai dengan aturan dan ketentuan kita sudah bisa melaksanakan manasik haji, sehingga para jamaah memahami dan mengetahui dan bisa melaksanakan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena insya Allah nanti kita akan melaksanakan manasik haji baik secara teori maupun nanti praktek. Jadi insya Allah para jamaah ini akan dibekali dengan teori dan praktek manasik haji sehingga mereka bisa memahami dan bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan dan ketentuan agama. Materi bimbingan manasik haji dan umroh dengan pemaparan yang tuntas setiap tahapan-tahapan pelaksanaan ibadah haji ini diharapkan dapat dimengerti jamaah calon haji dimulai dari berangkat di asrama haji sampai dengan tiba kembali di tanah air. Saudara, Sumatera Utara mendapat kuota haji tahun 2023 sebanyak 8.323 orang. 67 orang diantaranya belum melunasi biaya haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan melakukan pendataan secara langsung kepada 300 calon jemaah haji yang belum melunasi biaya haji. Setelah dilakukan pendataan ulang dari kuota haji tahun 2023 untuk Sumatera Utara, yakni 8.323, ada sebanyak 67 orang yang belum melunasi biaya haji tersebut. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan peraturan untuk jemaah haji tahun 2023. Usia calon jemaah haji tertua adalah 89 tahun dan termuda 18 tahun. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Zulfan Effendi mengatakan sebanyak 67 orang yang belum memenuhi kuota tersebut akan diserahkan ke pusat. Jemaah haji Sumatera Utara ya dari kuota 8.328 hanya 67 orang lagi yang belum memenuhi
kuota tersebut sampai akhir pelunasan. Bukan batal, tapi kuotanya belum terpenuhi. Jadi itu nanti ada peraturan dari kembalikan kepada pusat ya. Untuk kloter pertama, calon jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal akan memasuki asrama haji embarkasi Medan pada tanggal 23 Mei 2023. Sebanyak 360 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama diberangkatkan dari Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan menuju asrama haji Kota Medan. Jemaah ini akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu menuju Arab Saudi pada tanggal 23 Mei 2023. Sebanyak 12 bus yang difasilitasi pemerintah daerah Mandailing Natal untuk keberangkatan jamaah haji asal Mandailing Natal yang berangkat dari Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan menuju asrama haji Kota Medan pada hari Senin sekitar pukul 2 siang ini. Di kelompok terbang pertama ini sebanyak 355 jamaah haji dan 5 pendamping dijadwalkan berangkat dari Bandara Kuala Namu menuju Arab Saudi Mekah pada tanggal 23 Mei 2023. Dari jumlah 492 jemaah haji yang melunasi ongkos haji, sisa jemaah haji yang masuk di kloter 18 sebanyak 145 jemaah bergabung dengan jemaah haji kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Jemaah yang tergabung di kloter 18 ini dijadwalkan berangkat pada tanggal 8 Juni 2023 mendatang. Kita berangkat menuju asrama haji, yaitu melalui Piranto. Terus Bang, ada berapa bus yang berangkat ini? Fasilitas bus yang disiapkan oleh pemerintah daerah Natal itu terdapat sebanyak 12 bus. Direncanakan untuk kloter tambahan, kloter gabungan nantinya yang tergabung dalam kloter 18 itu akan berangkat pada tanggal 8 Juni 2023. Lalu lintas keberangkatan jamaah haji ini juga disaksikan ribuan masyarakat Mandailing Natal dari halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan. Membawa obat untuk antisipasi cuaca panas ini. Udah, semuanya udah rampung, baik untuk bidang kesehatan juga semuanya. Insya Allah. Sumatera Utara hari ini sore akan kembali sesaat lagi. Di segmen pilihan rakyat kali ini, saudara, sebanyak 892 bakal caleg yang mendaftar di KPU Kota Medan didominasi oleh kaum laki-laki. Namun ada 4 partai yang menyumbang kaum perempuan yang terdaftar menjadi bakal calon legislatif pemilu 2024 di Kota Medan. Meski memasuki hari libur pada hari ini, kantor KPU Kota Medan tampak sejumlah karyawan tetap melaksanakan aktivitas verifikasi administrasi bakal caleg masing-masing partai politik. Berdasarkan data yang diterima dari KPU Kota Medan, bakal caleg untuk merebut kursi di DPRD Kota Medan yang mendaftar diantaranya kaum laki-laki ada 586 orang, sedangkan untuk kaum perempuan ada 306 orang. Untuk kaum perempuan sendiri, KPU Medan mencatat ada 4 partai yang menyumbangkan bakal caleg terbanyak, di antaranya adalah Partai PKB, Partai PKN, Partai Umat, dan PAN. Terkait dengan sudah berapa persen bacalek yang sudah diverifikasi, dikatakan Komisioner KPU Kota Medan, Muhammad Rinadil Khair, bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan verifikasi administrasi berlangsung selama 2 bulan ke depan. Persentase keterwakilan perempuan bakal caleg yang mendaftar di KPU Kota Medan dinilai melebihi dari 30%. Setelah verifikasi rampung, KPU Medan akan melakukan pemberitahuan terhadap masing-masing partai yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon legislatif baik secara online maupun di kantor penyelenggara pemilu.
Pemirsa, Komisioner KPU Sergai bersama dengan 6 KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Utara menghadapi pelaksanaan estafet kirap pemilu dari KPU Labuhan Batu, Sumatera Utara ke KPU Kota Dumai, Provinsi Riau yang rencananya dipusatkan di Taman Bukit Gelanggang Dumai. Estafet kirap pemilu tahun 2024 yang dimulai di 7 provinsi dan melalui 306 kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia akhirnya beralih dari Provinsi Sumut ke Provinsi Riau. Acara penyerahan bendera kirap ini langsung diserahkan KPU Labuhan Batu, disaksikan KPU Provinsi Sumut ke KPU Dumai, disaksikan KPU Riau. Secara simbolis penyerahan bendera merah putih dan bendera Pataka KPU dan bendera 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024 ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Pada estafet kirap ini KPU Sergai bersama dengan 6 komisioner KPU Kabupaten Kota di Sumut ikut hadir dalam penyerahan bendera kirap tersebut. Kehadiran perwakilan KPU yang dilalui mobil kirap menandakan pelaksanaan pawai tersebut berjalan dengan baik dan antusias masyarakat dalam menerima pawai kirap tersebut tentunya sangat baik. Sehingga dengan selesainya pawai kirap di Sumatera Utara kini beralih ke provinsi lainnya yang nantinya akan bergilir ke sejumlah wilayah di seluruh Indonesia hingga jadwal yang ditentukan akan berada di kantor KPU RI di Jakarta. Kabupaten Sedang Dagai bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh 6 KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Utara yang disinggahi oleh kirap pemilu tahun 2024 hari ini telah menyerahkan kirap pemilu ke KPU Kota Dumai. Dengan serah terima ini itu menandakan bahwa kirap pemilu di Provinsi Sumatera Utara telah selesai dan kemudian untuk dilanjutkan di Provinsi Riau. Meski sudah memasuki tahapan verifikasi berkas Bacalek sejak 15 Mei lalu, namun hingga saat ini KPUD Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas Bacalek. Lantas mengapa KPUD Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas Bacalek? Kita akan simak laporan rekan kami, Widya Utami langsung dari KPUD Kota Medan. Iya baik, pemirsa dapat kami sampaikan bahwasannya memang masa pendaftaran bakal calon legislatif sudah resmi ditutup pada 14 Mei lalu. Dan saat ini tengah memasuki tahap verifikasi berkas dari bakal calon legislatif yang sudah dimulai sejak 15 Mei hingga nantinya 23 Juni 2023. Namun ternyata memang di KPU Kota Medan disampaikan bahwasannya meskipun memang sudah memasuki tahap verifikasi berkas dari bakal calon legislatif, namun KPU Kota Medan belum melakukan tahap verifikasi berkas dari bakal calon legislatif. Lantas kemudian seperti apa sebenarnya yang menjadi alasan KPU Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas dari bakal calon legislatif? Sudah bersama dengan kami di sini Komisioner KPU Kota Medan, Ibu Nana Miranti. Ibu Nana, selamat sore. Oke, Bu Nana, dari awal tadi sudah kita sampaikan juga bahwasannya KPU Kota Medan belum melakukan verifikasi berkas bakal calon legislatif, begitu ya, Bu Nana? Iya. Apa kemudian yang menjadi alasan begitu, Bu Nana, belum melakukan verifikasi berkas dari bakal calon legislatif yang sebenarnya sudah ditutup sejak 14 Mei lalu? Iya, mungkin saya sampaikan dulu bahwasannya kan verifikasi administrasi itu jangka waktunya panjang. Sesuai dengan tahapan itu dimulai dari tanggal 15 Mei kemarin sampai dengan nanti tanggal 23 Juni tahun 2023. Jadi masanya cukup panjang meskipun saat ini kondisinya kami belum melakukan verifikasi administrasi karena saat ini kita lagi menunggu instruksi lebih lanjut. Posisi saat ini kan KPU Provinsi Sumatera Utara itu lagi menerima bimbingan teknis dari KPU RI. Untuk selanjutnya bimbingan teknis itu secara berjenjang dilakukan kepada KPU Kabupaten Kota termasuk Kota Medan. Pasca bimbingan teknis itu mungkin kami baru melakukan verifikasi administrasi karena dalam bimbingan teknis itu akan disampaikan sistematis cara kerja yang akan kami lakukan untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau untuk jangka waktu itu masih lumayan panjang, jadi kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan, seperti itu. Kalau begitu Bu Nana, apakah kemudian sudah ada disampaikan juga mungkin kira-kira kapan verifikasi berkas dari Bacalek ini sudah bisa dilakukan? Memang tadi Bu Nana sampaikan menunggu dari hasil bimbingan teknis begitu, tapi adakah mungkin tanggal pastinya begitu Bu Nana? Sampai hari ini kita belum dapat informasi ya, tapi saya rasa dalam waktu dekat akan segera kita informasikan dan kami akan melakukan verifikasi administrasi tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
Terakhir Bu Nana, kalau memang begitu sudah memasuki tahap verifikasi berkas dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023 namun belum dilakukan tahap verifikasi tersebut, apakah kemudian nanti akan diberikan waktu tambahan untuk memverifikasi berkas dari Bacalek? Iya, mungkin kalau verifikasi ini sebenarnya tidak terlalu rumit seperti apa, karena kan berkasnya sendiri itu sudah disampaikan kepada kita. Verifikasi administrasi ini kan kita tinggal lagi melihat yang berkas sudah lengkap diserahkan oleh masing-masing partai politik ini, apakah sudah benar atau tidak, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan verifikasi juga terkait kegandaan dari calon yang diajukan. Dan semuanya itu menggunakan aplikasi Silon. Seperti itu. Jadi sistem kerjanya tidak terlalu rumit dan sudah menggunakan aplikasi yang lebih mempermudah kita untuk melakukan verifikasi seperti itu. Jadi dengan waktu yang ada, meskipun saat ini belum dilakukan, saya rasa tidak perlu ada penambahan waktu. Tapi untuk sistem atau kemungkinan akan adanya itu kan tergantung dari KPU RI, karena kan kita di KPU Kabupaten Kota ini hanya melaksanakan secara teknis terkait regulasi yang sudah ditetapkan seperti itu. Mungkin harapan yang ingin disampaikan dari Komisioner KPU Kota Medan terkait dengan tahapan dari verifikasi bakal calon legislatif itu seperti apa? Iya, mungkin kami menghimbau dari hasil verifikasi ini nantinya akan kami lakukan pengumuman dan menyampaikan informasi terkait hasil kepada masing-masing partai politik. Semua itu kami lakukan melalui Silon. Mudah-mudahan kalau memang ada dari bakal calon ini yang kurang syarat atau yang harus diperbaiki syarat dokumennya, maka itu segera dilakukan pemenuhan syarat supaya tahapan yang sudah ditetapkan itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga berharap masyarakat Kota Medan bisa terlibat secara aktif untuk seluruh tahapan persiapan pemilu tahun 2024, karena KPU Kota Medan itu kan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada keterlibatan banyak pihak supaya pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Medan bisa sukses dan lancar. Baik, Bu Nana, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami. Baik, iya pemirsa, itu tadi sudah disampaikan KPU Kota Medan, Ibu Nana, yang mana memang menyampaikan saat ini belum dilakukan tahap verifikasi berkas di KPU Kota Medan karena masih menunggu tahapan dari bimbingan teknis yang dilakukan seperti itu, dan tentunya nanti juga akan disampaikan bagaimana kemudian tahapan selanjutnya dalam terkait dengan verifikasi berkas yang dilakukan. Kita masih akan terus menunggu dan tentunya akan juga terus mengawal seperti apa tahapan verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Dan tentunya sekali lagi yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Medan mengharapkan juga partisipasi dari masyarakat Kota Medan dalam hal mengawal tahapan terkait dengan bagaimana kemudian nanti bakal calon legislatif yang tentunya akan ikut serta dalam kontestasi pemilu dalam tahun ini. Demikian, kita kembali ke studio. Ya pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Ya, saudara, sebanyak 420 orang peserta dari Kota Medan dan daerah lain mengikuti kejuaraan renang Piala Wali Kota Medan tahun 2023. Babak penyisian turnamen tersebut dilaksanakan di lapangan Pangururan Kabupaten Samosir, telah menyelesaikan 15 pertandingan dari total 47 pertandingan. Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Kap Kabupaten Samosir tahun 2023, Olowan Naibaho, mengatakan, untuk babak penyisian menggunakan sistem setengah kompetisi. Pertandingan digelar pada setiap minggu, yaitu hari Sabtu dan Minggu, mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, di mana setiap minggunya panitia menyelesaikan 4 pertandingan. Seperti saat ini pertandingan digelar 2 pertandingan, di mana dari 2 pertandingan tersebut ada 4 klub yang berlaga, seperti tim Luminex FC melawan tim Pespa dengan skor 2-2 dan tim Popar melawan tim Desupa dengan skor 0-1. Olowan mengakui adanya turnamen sepak bola ini akan melahirkan pemain hebat yang dapat diseleksi untuk Kabupaten Samosir. Olowan berharap kepada pemerintah agar dapat membangun stadion sepak bola di Kabupaten Samosir demi kemajuan sepak bola Samosir ke depan.
Dalam hal ini, panitia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Samosir dan seluruh sponsor yang telah ikut berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Bupati Cup Kabupaten Samosir tahun 2023. Pemirsa, turnamen sepak bola Bupati Cup Kabupaten Samosir 2023 memperebutkan Piala Bupati Samosir yang telah berlangsung mulai 4 Mei sampai dengan 18 Agustus 2023 diikuti 20 klub dari 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir. Babak penyisihan turnamen tersebut yang dilaksanakan di lapangan Pangururan Kabupaten Samosir telah menyelesaikan 15 pertandingan dari total 47 pertandingan. Antusias masyarakat begitu tinggi, hal ini dapat dilihat dari ribuan orang memadati lapangan Pangururan untuk menyaksikan pertandingan turnamen sepak bola tersebut. Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Kabupaten Samosir tahun 2023, Olowan Naibaho mengatakan, untuk babak penyisihan menggunakan sistem setengah kompetisi. Pertandingan digelar setiap minggu yaitu hari Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, di mana setiap minggunya panitia menyelesaikan 4 pertandingan. Seperti saat ini pertandingan digelar 2 pertandingan, di mana dari 2 pertandingan tersebut ada 4 klub yang berlaga seperti tim Luminex FC melawan tim Pespa dengan skor 2-2 dan tim Popar melawan tim Desupa dengan skor 0-1. Olowan mengakui adanya turnamen sepak bola seperti ini akan dapat melahirkan pemain-pemain hebat yang dapat diseleksi untuk tim Kabupaten Samosir nantinya yang dapat diandalkan untuk bertanding di turnamen sepak bola yang lebih tinggi lagi. Olowan juga berharap kepada pemerintah agar dapat membangun stadion sepak bola di Kabupaten Samosir demi kemajuan sepak bola Samosir ke depannya. Dalam hal ini panitia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Samosir dan juga kepada seluruh sponsor yang telah ikut berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Bupati Cup Kabupaten Samosir tahun 2023. Masih sisa pertandingan masih panjang, Pak. Soalnya penyisian grup masih ada yang 2, masih ada yang 1. Jadi kalau untuk istilahnya penyisian grup ini masih agak panjang juga. Ada kira-kira 20 lagi lah, 20 hari lagi. Nah, setelah itu baru perempat final nanti. Model pertandingannya setengah kompetisi, Pak. Dari pemerintah atau dari istilahnya masyarakat untuk mendukung terbentuknya PS Samosir. Karena bakat-bakat Samosir ini sangat bagus, Pak. Jadi istilahnya kalau terbuang bakat-bakat dari Samosir ini seperti dulu kan ada olahragawan kita menjunjung nama daerah lain, sehingga nama kita tertinggal. Karena apa? Karena setelah sponsor kita nggak ada sponsorship. Jadi maunya kemauan pemerintah daerah lah untuk mengembangkan olahraga ini, sepak bola terutama, supaya lebih berkembang lagi. Sebanyak 420 orang peserta dari Kota Medan daerah lain mengikuti kejuaraan renang Piala Wali Kota Medan tahun 2023. Kejuaraan renang Piala Wali Kota Medan tahun 2023 diikuti peserta mulai dari usia 5 tahun hingga usia remaja. Selama 2 hari pertandingan, klub Tirta Prima akhirnya terpilih sebagai juara terbaik dengan raihan 13 gelar juara dari 42 nomor yang dipertandingkan. Dengan perolehan 13 medali emas, 18 perak dan 17 perunggu. Sementara peringkat kedua ditempati Beaver Swimming Club dengan raihan 9 medali emas dan 4 perak. Disusul peringkat ketiga klub Bina Tirta yang memperoleh 6 medali emas, 10 perak dan 5 perunggu. Ketua Umum KONI Kota Medan Edi Sibarani berharap kejuaraan cabang olahraga renang Piala Wali Kota Medan tahun 2023 dapat menjadi momentum kebangkitan kembali kejayaan cabur olahraga renang di Medan dan Sumatera Utara. Kejayaan tersebut sangat diharapkan karena animo yang sangat besar dari para peserta yang tampil mencapai lebih dari 400 orang. Edi Sibarani menambahkan jumlah tersebut sangat menggembirakan dan ia optimis akan lahir calon atlet potensial yang seterusnya akan dibina untuk menjadi atlet nasional sehingga dapat menjadi titik awal kebangkitan cabur renang Kota Medan. Selain itu, Edi juga berharap pelatih dan keluarga atlet dapat terus mendukung para atlet. Saudara, berikut kami informasikan perakiraan cuaca di sejumlah daerah Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk hari Selasa 23 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya Putri Diana, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara, Selasa 23 Mei 2023.
Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan sedang hingga hujan lebat, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah tebing tinggi, 50, Asahan, Labuhan Batu, dan Serdang Bedagai. Untuk malam hari berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang disertai petir terdapat terjadi di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Simalungun, Toba, Samosir, Asahan, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Serdang Bedagai, dan tebing tinggi. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Toba, Samosir, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Suhu udara berkisar 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pertanggal 21 Mei 2023 terpantau tidak ada. Kami himbau untuk seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya hujan lebat disertai petir untuk sebagian wilayah pesisir di Sumatera Utara dan hingga lereng timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Gina Febriana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.